Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda berada dalam kondisi yang sehat. Agak lesu Pak ya, karena ya biasalah manusia mengalami kerugian. Ya, kita tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kalau rugi-rugi ini Pak, emosi agak naik-naik ya kan, pikiran kalut. Padahal selama ini untung, baru kali ini aja rugi. Tapi di ayam ini gini Pak, sekali rugi gini sakit gitu loh Pak. Makanya saya bilang usaha ayam broiler ini berbeda dari usaha-usaha kebanyakan. Sekali Anda rugi, keuntungan Anda mungkin 2 periode, 3 periode ke belakang itu bisa disedot, bisa digulung oleh kerugian yang satu kali ini. Sakit memang Pak. Makanya ketika Anda ingin berbisnis ayam broiler, hati-hati, pikirkan lagi. Jadi ada seorang komentar yang bilang kayak gini, ditingkatkan lagi Bang cara beternaknya. Sampai di sini masih enak dengarnya. Tapi ketika dia, malulah YouTuber peternak kok gagal. YouTuber peternak tidak serta-merta buat Anda hebat beternak Pak, harus hebat beternak. Enggak. Di channel saya ini kejujuran, rugi saya share, untung saya share. Jadi saya nggak hanya memberikan mimpi manis kepada calon-calon peternak pemula, sehingga mereka bisa berpikir matang-matang mau terjun atau tidak, atau belajar dulu, kan begitu. Nah, saya memberikan saran kepada Anda ketika Anda ingin memulai beternak. Sudah banyak saya share di video-video saya sebelumnya. Gini loh step-step peternak. Gini untung ruginya, begini repotnya, begini perawatannya, semua sudah saya share. Tinggal bagaimana Anda cara mencari modalnya dan berpikirnya kayak gini, kira-kira kalau saya terjun di dunia peternakan apakah bisa bertahan? Sedangkan orang yang lama-lama aja yang beternak masih terseok-seok, apalagi saya yang baru. Bukan menakut-nakuti, supaya Anda tidak terjerumus dalam mimpi-mimpi kosong yang melihat mungkin ada peternak kaya, peternak sukses, untungnya besar ya. Jangan melihat orang dari ternak suksesnya aja Pak, ternak kayanya aja, jangan. Anda tidak tahu cerita pahit di belakangnya sehingga dia bisa mencapai titik yang sekarang. Yang Anda tahu dia hanya punya mobil misalnya, punya rumah besar, hartanya banyak, kandangnya klosos yang besar, hanya itu yang Anda tahu. Tapi ketika Anda mungkin bertanya, bagaimana sih Pak pahitnya beternak? Nah, dari situlah mungkin Anda akan mulai takut beternak. Ya. Anda mulai takut beternak gitu loh. Gini, di beternak ini Pak, takut itu menjadi satu bagian. Takut rugi. Kalau takut rugi, bagus-bagus caranya beternak. Hati-hati pilih bibit, hati-hati pilih pakan. Sebentar, ada telepon. Nah, tentu pilih bibit, pilih pakan Pak, itu hanya berlaku untuk para peternak mandiri. Tidak berlaku kepada peternak pola kemitraan seperti saya ini. Karena kenapa? Pakan dan bibit kami sudah ditentukan di kontrak. Ketika sudah panen, hitung-hitungan, dikurangi modal, barulah kami dapat keuntungan. Inilah salah satu menjadi kelemahan peternak tipe kemitraan ya. Kelemahannya kita nggak bisa kontrol masalah bibit, karena kita kenapa? Kita hanya menyerahkan kepada PT. Kita tidak bisa kontrol masalah pakan ini bagus atau jelek. Karena begini, yang produksi pakan, yang produksi bibit, itu otaknya masih manusia. Jadi nggak selalu bagus, nggak selalu jelek. Nggak selamanya bibit yang kita dapat itu jelek, nggak selamanya dapat yang bagus. Ya, jadi begitu Pak. Bagaimana Bang cara mengatasinya kalau di pola peternak kemitraan ini? Anda bisa terapkan cara-cara seperti yang saya lakukan. Misalnya ketika Anda terkena, misalnya pakannya lagi jelek, bibitnya lagi jelek, usahakan disortir yang seperti saya ajarkan. Kalaupun rugi, tidak terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak. Kalau untung, tipis.
Nggak bisa di peternakan pola kemitraan. Saya maunya bibit bagus terus. Itu walaupun tidak dicetuskan oleh orang PT ngasih jaminan bibit bagus terus. Enggak Pak, enggak mungkin disebut enggak selamanya bibit dapat bagus. Enggak. Itu sudah rahasia umum di PT-PT ini. Kadang kita dapat bibit jelek, bibit bagus, sudah rahasia umum. Nah, kelebihannya di PT di ternak pola kemitraan ini contoh, saya rugi sekarang. Hutang itu nggak dibayar langsung gitu loh. Bayarnya nanti. Ayam kita tetap diisi, bayarnya bertahap gitu Pak. Misalnya kita dapat periode depan 50 juta, dipotong 10% gitu. Dipotong 10% sampai lunas dan tidak dikenakan bunga. Kalau di peternak mandiri, kalau nggak tebal-tebal modal, selesai. Ketika Anda rugi, apalagi harga ayam di bawah harga pokok produksi, Anda sudah selesai beternaknya Pak, kalau nggak punya modal yang berlapis-lapis. Nah, bagaimana caranya Pak menyikapi hal dua itu? Di mandiri ada masalah tentang harga, nggak sesuai dengan harga pokok produksi. Kalau yang di kemitraan nggak selalu dapat bibit bagus dan bibit jelek, jadi kayak 50-50 gitu loh kan. Kalau menurut saya Pak, kalau Anda ada modal, Anda sebaiknya bukan hanya modal sih, Anda harus punya link, relasi untuk mengeluarkan produksi Anda. Anda ternak ayam, tapi Anda punya rumah potong hewan sendiri, ya. Jadi ketika ayamnya harganya murah, Anda bisa potong ayam Anda bekukan dagingnya, dan Anda keluarkan ayam Anda ketika harga normal. Kalau menurut saya seperti itu, walau saya sendiri belum pernah melakukannya. Jadi itu Pak, kalau di channel saya ini Pak, saya nggak mau bohongin orang. Rugi bilang untung, ya, rugi bilang untung itu saya nggak mau. Nggak ada ceritanya Pak di ternak ayam itu untung terus, nggak pernah rugi. Ini makhluk hidup. Kadang indukannya ganti, dapat bibit muda yang mungkin kualitasnya kurang bagus. Kadang kita dapat pakan yang kurang bagus. Namanya produksi ini kan naik turun, nggak bisa perfect 100%, susah. Inilah resiko beternak itu. Nah, kita sebagai peternak, bagaimana cara menyikapinya? Bagaimana cara menahannya supaya tidak terlalu besar dampaknya kepada kita? Kalau misalnya dapat bibit jelek, gimana caranya? Dapat pakan jelek, gimana caranya? Itu harus dipelajari. Jadi ternak ini nggak cukup Anda punya uang, Anda punya kandang terus mulai beternak. Enggak Pak. Banyak Pak di sini Pak. Nggak banyak, karena di sini daerah Batu Raja ini kan peternaknya bisa dihitung masih pakai jari. Tapi ada salah satu kandang klosos itu nggak jalan. Kapasitas itu sudah puluhan ribu. Nggak jalan Pak. Nah, untuk bagi Anda yang mungkin sekarang, saya ada nih dana 2 miliar. Ada dana 2 miliar. Saya mau ternak. Saya mau buat kandang klosos. Pengalaman nggak ada, tapi tetap ingin ternak. Saran saya cari orang yang bisa dipercaya, punya pengalaman, bagi hasilnya jelas gitu loh. Cari yang pengalaman gitu Pak. Jangan cari yang abal-abal. Ya. Banyak Pak peternak-peternak yang handal mungkin saat ini memilih tidak beternak karena mungkin dia capek atau dia kena PT yang nakal, terus dia berhenti beternak dan dia memilih usaha lain. Banyak orang-orang seperti itu Pak. Ibarat kata itu Pak, peternak yang pensiunan gitu loh Pak. Banyak. Sebaiknya Anda cari orang-orang seperti itu dan bertanya. Tapi jangan bertanya ke saya. Saya cukup menjelaskan di YouTube ini saja Pak. Kalau saya angkatin telepon satu-satu repot gitu. Saya juga punya kehidupan lain. Di daerah Anda itu pasti banyak peternak-peternak handal yang mungkin ibarat kata dunia persilatannya itu, dia masuk gua lagi dan nggak keluar-keluar. Nah, dekati orang-orang seperti itu, tanya, Pak saya ingin beternak gini, tapi saya nggak bisa beternak. Kuncinya cari yang jujur. Jangan yang ngakalin. Banyak juga peternak hebat tapi dia ngakalin. Banyak maunya untung sendiri banyak. Kadang kebangkrutan suatu peternak ini bukan karena
dia gagal murni 100% karena misalnya bibit pakan. Bukan, karena dia nakal. Ada juga ayamnya dijual, PT sudah bosan ngisi, sudah banyak laporan dia jual ayam segala macam. Banyak yang kayak gitu. Hati-hati yang ketemu orang seperti ini, ya. Jadi itu dulu Pak dari saya, dari channel Peternak Ayam Broiler. Kalau Anda berminat membeli obat lalat saya, baca link deskripsi. Di sana saya menjual obat lalat yang sangat ampuh, bagus untuk kandang ayam broiler, ya. Tipe open house. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Sekian dulu, saya tidak ada niat untuk menggurui, hanya ada niat untuk berbagi. Ikuti terus channel Peternak Ayam Broiler, channel yang sederhana menyampaikan apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.